Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Semoga Ibu dan Bapak, semua peserta dan narasumber yang sudah hadir malam-malam nih, kita bermalam Rabu, semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini hari Selasa malam, tanggal 6 Desember 2022, kita bertemu lagi dalam seminar atensi. Kita banyak membahas, berdiskusi tentang tema-tema anak dan remaja. Baik, malam ini, oke, nggak apa-apa. Yang mau off cam monggo, yang mau on cam juga silahkan. Ya. Nah, betul. Nah, malam ini kita akan berdiskusi. Nah, kan serunya ngomongnya diskusi. Katanya aku nggak mau ngajarin, maunya diskusi. Boleh. Malam ini kita mau berdiskusi, temanya, ini seru banget nih, banyak yang DM saya soalnya. Malam ini kita mau berdiskusi tentang deteksi serta penanganan autism dan ADHD. ADHD itu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Wah, seru banget. Ini memang banyak yang menunggu tema ini sebetulnya, karena seminar atensi itu pesertanya kebanyakan guru, orang tua, caregiver, masyarakat umum yang betul-betul concern dengan perkembangan anak dan remaja. Oke, kalau tentang deteksi dan penanganan anak autism dan ADHD, ini pastinya materinya cukup dalam gitu ya, dan pastinya harus narasumber yang sudah sangat ahli di bidangnya. Nah, coba saya sapa dulu nih narasumber kita nih. Selamat malam, Pak Robi. Malam, Mbak Eva. Nah, ini dia. Narasumber kita malam ini dengan Pak Robi Susanto, MC psikolog. Beliau seorang psikolog klinis. Pak Robi di Surabaya ya? Oke. Nah, beliau nih jauh-jauh dari Surabaya mau berbagi ilmu malam ini. Terima kasih banyak Pak Robi ya. Sama. Oke, mohon izin Pak Robi, saya perkenalkan mungkin Ibu dan Bapak peserta di sini sudah banyak yang kenal dengan Pak Robi, tapi mungkin juga ada sebagian yang belum kenal, ada juga yang kepo, pengen kenalan sama Pak Robi. Saya mohon izin dulu untuk mengenalkan narasumber kita ya. Kan katanya tak kenal maka tak sayang. Sebentar. Oke. Ini dia profil. Wait. Sebentar. Nah. Oke. Pak Robi itu jauh-jauh dari Surabaya. Jalan kaki lagi. Nggak mungkin jalan kaki. Udah muncul? Sudah muncul belum? Sudah. Sudah ya? Oke, baik. Nah, jadi malam ini kita akan didampingi oleh narasumber yang jam terbangnya, oh jangan jam terbang, katanya kalau psikolog jam duduk ya. Jam duduknya udah luar biasa. Sudah keahliannya pun banyak, jam duduknya sudah nggak bisa diragukan lagi. Nah, jadi narasumber kita malam ini dengan Pak Robi Susanto, MC psikolog. Ini karena masih muda, tadi saya panggil Mas Robi. Monggo Ibu dan Bapak mau panggil Mas Robi, Pak Robi, monggo silahkan. Ini beliau kan orang Jawa toh, Pak Robi ya? Ya. Nah, monggo silahkan. Beliau seorang psikolog klinis. Nah, ini beliau lahir di Madiun tuh kan, Jawa banget kan. Beliau lahir di Madiun, kemudian beliau mengambil pendidikan sarjana psikologi di Fakultas Psikologi di Universitas 17 Agustus Surabaya, kemudian melanjutkan program Magister Profesi Psikologi S2 di Universitas 17 Agustus di Surabaya. Nah, ini beliau ini sekarang
posisinya. Nah, ini lengkap sekali nih. Monggo, kalau yang membutuhkan beliau karena keterampilannya banyak sekali, ilmunya banyak sekali. Beliau bertempat di, monggo kalau yang mau screenshot, di Babatan Pratama di Surabaya. Ini kontak beliau pastinya, karena biasanya di akhir sesi ibu bapak peserta suka malu-malu DM saya, minta kontaknya dong. Monggo di screenshot. Ini kontak Pak Robi, di sini ada handphone dan WhatsApp, kemudian websitenya, kemudian emailnya. Oh, IG-nya belum ada ya Pak Robi ya? Oh, belum. Oh, IG-nya nanti boleh dituliskan di chat box Pak Robi. Kemudian ini pengalaman kerjanya, beliau pernah bekerja di Jepang tahun 2000 sampai 2003, kemudian kembali ke Indonesia sebagai HR di PT Arata Boga Cemerlang Surabaya. Ini cukup banyak nih pengalamannya sebagai HR. Kemudian di APO PT Adam Air, Airline Sky Connection Juanda Airport Surabaya. Kemudian kembali lagi jadi HR Manager di PT Saudara Rukmo Wisesa Surabaya. Nah, barulah apa yang terjadi dari HR masuk ke menjadi konsultan tumbuh kembang anak dan remaja, dan akhirnya sekarang banyak menggeluti dan beliau expertise-nya di sini sekarang ya. Kemudian di 2007 sampai 2022 sebagai konsultan tumbuh kembang anak dan remaja, sebagai konsultan dan terapis anak berkebutuhan khusus. Kemudian beliau banyak sekali, coba kalau baca-baca medsos pasti ketemu foto Pak Robi nih. Beliau banyak sekali memberikan sesi-sesi parenting, seminar, dan workshop. Kemudian beliau juga sebagai konselor di Surabaya Grammar School, Surabaya, dari tahun 2016 sampai 2021. Nah, kemudian beliau juga sebagai psikolog klinis anak, remaja, dan keluarga. Beliau sebagai owner, pastinya owner pemilik Biro Psikologi Pelita Kasih Terapi Center. Nah, ini yang saya pengen tahu. Biro Psikologi Pelita Kasih Terapi Center. Nanti coba dikenalkan ya, Pak Robi ya. Kemudian saat ini sebagai mitra psikolog dari Yayasan Praktek Psikolog Indonesia Cabang Surabaya. Kemudian juga mitra psikolog dari Halodoc, mitra psikolog dari Good Doctor, mitra psikolog dari Ruang Mendengar, mitra psikolog dari Saikai, kemudian sebagai konselor pastoral GBI Rock Ministry Surabaya. Ini sertifikasi yang sudah beliau kantongi, tuh kan saya bilang saya nggak salah pilih orang. Jadi monggo beliau sudah mengantongi Certified Instructor IBH, Certified Trainer NCA Coach Association, Certified NLP Trainer Krishnamurti Motivator Academy, Certified Trainer NLP Essential, Certified Special Children Coach Kairos, Certified Individualized Education Program, Certified Massage and Spa Pacific Institute, Certified Brain Gym 101 Kinesiologi, Certified Rational Emotive Behavior Therapy, Certified Cognitive Behavioral Therapist, Certified Mesmerism Kaizen, Certified Micro Expression, Certified Tarot Counselor Admin. Ini baru sebagian Ibu Bapak yang dituliskan bocoran. Kalau ditulis semua ini bisa 10 halaman kayaknya. Oke, nah beliau expertise specialization-nya di tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus, terapi holistik Kairos untuk anak berkebutuhan khusus, kemudian konseling dan psikoterapi remaja dan dewasa. Bahkan tadi saat ngobrol, beliau juga menyentuh untuk marriage counselor, couple counselor, dan juga lansia. Masalah pacaran, pernikahan dan perceraian, hipnoterapi, NLP, dan mesmerisme, tarot reading Kaizen, parenting, seminar, dan workshop. Wow, luar biasa ya. Monggo Ibu dan Bapak. Nah ini dia. Sebelum saya mengenalkan Biro Pelita Kasih tadi ya namanya ya, Pak Robi ya. Nah, sebelum saya mengenalkan Biro Pelita Kasih, saya beritahukan bahwa Biro Pelita Kasih ini juga menerima klien online dan tatap muka. Jadi monggo di luar
Kota Surabaya, Biro ini juga menerima klien online pastinya. Baik, Ibu dan Bapak, yang ditunggu sebetulnya bukan saya, pastinya Pak Robi, tapi izinkan saya mengajak dulu peserta, Ibu dan Bapak, seminar atensi ini rutin diadakan dan gratis, memang tujuannya untuk mengedukasi masyarakat. Jadi monggo silahkan, waktunya tidak menentu, jadwalnya tidak menentu, jadi silahkan untuk update terus informasi seminar atensi, Ibu dan Bapak, follow Instagram Atensi Anak Remaja. Sekali lagi untuk informasi workshop dan seminar, follow Instagram Atensi Anak Remaja. Dan juga jangan khawatir bagi yang tidak hadir di hari H seminar, jangan khawatir karena semua rekaman seminar atensi bisa diakses di channel YouTube Atensi Anak Remaja. Baik, Pak Robi, saya nggak akan banyak bicara, padahal udah banyak nih ya, lumayan juga nih, sekian menit. Yang ditunggu bukan saya, jadi monggo saya serahkan waktu dan screen-nya kepada Pak Robi. Saya mau dikenalkan dulu nih tentang Biro Pelita Harapan ini. Monggo, Pelita Kasih, monggo Pak Robi. Jangan lupa share sound, Pak Robi. Ya. Oke, yuk kita lihat dulu. Oke, nah ini bagi Ibu dan Bapak yang mencari Pak Robi, monggo bironya ada di sini, di posisi di Surabaya berarti bironya ya Pak? Iya betul. Kalau mau tatap muka di Surabaya, kalau online mau di warung kopi pun tidak masalah. Mau di warung kopi juga. Oke, tadi saya lihat banyak sekali ya menangani anak-anak berkebutuhan khusus, remaja, family, untuk pendidikan juga masuk ya, dewasa juga masuk. Terapi juga lengkap ya, jadi di biro ini ya Pak Robi ya. Luar biasa memang Pak Robi. Monggo silahkan Pak Robi, ini monggo di screenshot Ibu dan Bapak jika membutuhkan layanan psikologi dari Biro Pelita Kasih Terapi Center. Ya, monggo dilanjut Pak Robi. Dan untuk khususnya ya guru-guru sekolah ya, kita ada diskon khusus kalau untuk. Jadi kita enggak harganya memang kalau di sini memang terkenal mahal, tapi kalau untuk guru dan segala macamnya masih bisa dinego. Luar biasa dedikasi Pak Robi memang. Ini berarti untuk guru-guru pelatihan juga ada juga ya Pak Robi ya? Jadi memang istimewa kalau untuk yang mendidik anak-anaknya ya. Jadi saya khusus untuk di situ karena kan memang perlu banyak orang untuk konsen ke sana kan. Betul. Berarti Pak Robi juga bisa ya kalau misalnya ada sekolah-sekolah yang membutuhkan narasumber itu bisa cari Pak Robi ya. Ya, diundang pun juga ada masalah, yang penting dibelikan tiketnya untuk datang ke sana. Luar biasa. Online offline oke ya Pak Robi ya. Offline oke. Oke. Tuh offline terbang juga mau tuh Pak Robi tuh. Saya masih mikir-mikir kalau suruh terbang. Luar biasa. Kalau untuk sekolah, untuk lembaga yang memang membutuhkan, ya mungkin gimana ya, maksudnya hati saya sudah di sana. Betul. Jadi memang dapat harga khusus dari saya gitu ya. Alhamdulillah. Tidak usah takut. Luar biasa. Kalau banyak Pak terkenal mahalnya, tapi enggak untuk mereka gitu. Aduh, luar biasa. Makasih banyak nih Pak Robi. Ini biasanya peserta guru juga cukup banyak dari beberapa daerah. Mudah-mudahan dicatat nih amalan Pak Robi. Terima kasih banyak. Oke, apa nih yang menarik, yang paling banyak ditangani di klinik Pak Robi? Anak dewasa atau rata semua ya? Banyak ya? Sebenarnya ya tergantung musimnya. Tergantung musimnya. Musim duren ya duren.
kalau dalam 1 bulan ini masih remaja ke atas. Bulan kemarin banyak anaknya. Oke. Yang bulan kemarin campur sih. Oh, oke. Berarti untuk yang klien-klien autism dan ADHD sesuai tema malam ini juga jadi udah nggak asing lagi nih ya ditangani oleh Pak Robi di kliniknya sepertinya ya. Ya, mesti. Oke, ini justru yang paling ditunggu-tunggu nih materi ini. Monggo silahkan Pak Robi. Oke. Yuk kita belajar bersama. Nanti kalau tanya lebih bagus langsung aja ya, langsung on kamera. Jadi lebih jelas ada pembicaraan dari kita berdua. Biar ada ya. Kalau melalui chat kayaknya harus baca lagi. Oh, jadi boleh diinterupsi maksudnya Pak Robi? Ya, boleh interupsi, boleh ditanya, boleh disemprit, tidak apa-apa. Oh, baik. Terima kasih banyak Pak Robi. Iya. Silahkan. Ya, kita hari ini mau belajar tentang autism. Ya, kalau lengkapnya sih autism spectrum disorder ya. Nah, biasanya gangguannya ini pada perkembangan otak itu meliputi ini, motorik, perilaku, komunikasi, sosialisasi. Jadi ada yang hipo, ada yang hiper, ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang verbal, ada yang non verbal. Sosialisasinya itu ada yang rame saja, ada yang pasif saja. Nah, yang kadang-kadang ini emosinya itu juga bermasalah di sini juga. Pak Robi belum di slideshow? Oh iya. Yes, makasih. Jadi semua gejala yang ada di sini, gangguan perkembangan di sini, kalau tidak tampak semuanya, jangan dulu menjudge atau jangan dulu mengira bahwa anak ini autis, karena salah satu aja nggak ada, berarti ya memang nggak sempurna, maksudnya penilaian kita. Jadi kalau motorik ada masalah, perilaku ada masalah, komunikasi ada masalah, sosialisasi ada masalah, emosi ada masalah, barulah itu memenuhi syarat semuanya. Biasanya di umur 1 tahun lebih itu harusnya sudah bisa untuk dideteksi ya, tapi bergantung sama orang-orang yang peduli apa enggak sih, seperti itu ya. Kadang kan kebanyakan yang datang ke konsul ke ke biro itu sudah umur 3-4 tahunan, jadi agak terlambat sedikit sih memang ya itulah gitu. Nah, screeningnya kalau untuk anak yang 18-24 bulan itu pakai MCAT. Jadi MCAT RF ini. Sedangkan untuk anak 5-12 tahun pakai ATEC. Jadi itu tingkatannya. 1, modified checklist for autism in total, right, with follow up. Yang satunya autism treatment evaluation checklist. Itu ini 2 yang banyak digunakan secara umum untuk men-screening anak-anak dengan gejala autisme. Seperti itu. Nah, dalam tingkatan autisme itu ada dibagi 3, jadi level 1, level 2, level 3. Yang level 1 itu mirip sama kita semua, kelihatan banget. Istilahnya apa ya, kalau orang ngomong itu kelihatan normalnya banget, cuma membutuhkan support sedikit, jadi cuma hanya membutuhkan bantuan sedikit ya, istilahnya sudah oke gitu ya. Tapi ada juga yang level kedua butuh support besar, jadi harus melatih dari mulai perilaku, mulai dari sosialisasinya, mulai dari komunikasinya, dan mulai dari emosinya. Dan yang paling parah adalah yang level 3 yang butuh support sangat besar sekali. Nah, ini yang kadang-kadang gini, yang level 3 ini kebanyakan ya mana ya kalau ngomongnya, kebanyakan memang seumur hidup diperlukan untuk dibantu dalam soal kemandirian. Jadi
ya memang perlu diawasi sampai seumur hidup gitu loh. Kalau yang level 1 dan level 2 cukup bagus dalam perkembangannya selama diberikan treatment, selama diberikan perlakuan yang tepat, mulai dari terapinya, mulai dari pengkondisian keluarga, mulai dari pengkondisian masyarakatnya, pokoknya yang lengkap ya. Slide-nya belum pindah? Iya, ini kalau nggak bisa pindah. Oh, coba di stop share dulu, terus share screen lagi, Pak Robi. Oh, ya. Biasa, kalau online ini challenge-nya memang begitu. Tantangannya memang begitu. Hanya kok. Nah, coba. Bisakah maju mundur? Atau coba berhenti slideshow-nya. Oke, sambil menunggu Pak Robi, ini saya lihat banyak yang udah biasa masuk ke seminar atensi ya, yang rajin masuk. Share screen ulang? Ya, boleh. Coba. Gak apa-apa, pelan-pelan aja, Pak. Ini tantangan kalau online ya begini memang. Kalau nggak mati listrik, alhamdulillah jangan sampai mati listrik. Di daerah saya di Cibubur lagi hujan soalnya. Oke, bisa pengen nanya nih, yang paling jauh dari daerah mana ini? Coba, sudah bisa digerakkan, Pak Romi? Bisa. Bisa. Coba diklik yang slide-slide kecilnya yang di kiri. Di halaman berikutnya, yang paling kiri. Sip. Monggo silahkan. Ini yang tadi ya, level 3 ini memang kayaknya butuh bantuan seumur hidup dalam kemandiriannya. Jadi ya memang harus bisa diterima dengan hati besar dan sabar. Ini kadang-kadang banyak yang di meja konsultasi kita harus menerangkan dari mulai level 1 sampai level 3 ini. Tapi gini, meskipun ada di level 1 dan level 2 gitu ya, tapi masih perlu diperingatkan bahwa ya jangan santai-santai begitu loh. Kadang-kadang banyak orang tua merasa sudah level 1, ternyata santai-santai aja. Karena kalau gejala semakin berat, jadi butuh bantuannya juga semakin banyak. Nah, ini sekarang payungnya yang dalam DSM ya ini DSM ya, DSM payungnya autism spectrum disorder yang dulunya PDD-NOS itu terpisah, terus autistic disorder juga terpisah, Asperger syndrome juga terpisah, sekarang jadi satu payung disebut autism spectrum disorder. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau nanti ada memang gejalanya PDD-NOS, ada yang gejalanya ada yang gejalanya enggak, yang enggak lengkap, ya tetap aja masuk ke autism spectrum disorder. Nah, ini tanda-tanda awalnya. Kontak mata lemah, dipanggil nama tidak meloleh, ekolalia ini mengulang-ulang kata. Jadi kalau umpamanya diulang-ulang katanya makan, itu lama kayak radio rusak seperti itu, biasanya begitu. Nah, itu salah satu juga sebagai tanda. Terus terlambat bicara, gitu. Jadi terlambat bicara ini seringkali
Gitu banyak anak ya. Ini kejadian seringkali banyak anak itu dikira sama orang tuanya hanya terlambat bicara. Ternyata setelah didiagnosa masuk ke arah autism. Jadi memang kalau untuk anak-anak yang terlambat bicara, apa gunanya untuk screening gini itu yang seperti itu, agar kita tahu terlambat bicaranya ini normal atau terlambat bicaranya ini memang masuk dalam diagnosa tertentu. Itu tidak mampu respon di saat diajak berbicara, mudah marah atas perubahan kecil, minat berlebihan terhadap suatu objek atau aktivitas. Jadi umpamanya kalau aktivitas itu hari ini sebenarnya jam 12 harus pelajaran bahasa Inggris. Ternyata tiba-tiba diganti sama matematika. Ya ini bisa ngamuk. Jadi mestinya dibilang pelan-pelan, oh hari ini nggak jadi bahasa Inggris karena gurunya umpamanya sakit, jadi diganti matematika ya. Nah itu yang harus diberitahukan kepada mereka. Dan ada gerakan berulang-ulang atau disebut steaming. Jadi ada yang begini ngepak-ngepakin sayap, ngepak-ngepakin sayap, ngepak-ngepakin tangan seperti itu di depan mata, di situ. Ada yang pukul kepala, ada yang pukul mulut, ada yang rocking, seperti itu. Terus reaksi berlebihan pada suara, bau, dan rasa. Ya ini yang seperti saya bilang, kalau ada suara banyak petir gitu langsung tutup apa namanya, tutup telinga, atau suara sepeda motor keras tutup telinga. Ada bau nggak enak sedikit dia langsung menjauh. Jadi kalau umpamanya merasakan makanan itu dirasa bentuknya itu jelek, makanya dia tidak mau merasakan dulu. Jadi memang khasnya begitu, sangat-sangat khas, sangat-sangat khas tanda-tanda awal. Nah, itu tentang intelektual autism. Jadi intelektual autism itu ada yang tinggi, rata-rata, rendah. Jadi ada IQ yang rendah, ada IQ yang tinggi, ada IQ yang rata-rata. Nah, kadang-kadang yang bermasalah itu banyak autism yang IQ-nya rendah. Kadang-kadang kita ya harus punya apa namanya, punya cara untuk lebih mudah dalam memberikan mereka itu pengajaran gitu loh. Kalau untuk yang rata-rata ke atas itu cukup lumayan mudah, lebih mudah dalam mengajar, itu lebih hafal, lebih mampu untuk mengerti materi. Tapi kalau yang rendah kadang-kadang kita harus lebih lebih energi untuk mengajar mereka. Nah ini biasanya untuk dalam biomedisnya, jadi namanya biomedical intervention therapy. Jadi penerapan ilmu biomedis pada kedokteran untuk terapi atau memperbaiki masalah kesehatan atau penyakit terkait anak dan khusus itu ada beberapa tes, ya satu tes IgG, tes analisa rambut, jamur, feses, dan urin. Ada diet yang namanya CFGLSF, ada yang medikamentosa obat-obatan, dan ada yang namanya suplemen aman. Nah, ini kalau semuanya pengen sempurna, ya, ini biasanya harus mempunyai finansial bagus dan juga harus mempunyai persiapan yang bagus dalam melakukan hal ini. Kalau memang pengen secara lengkap seperti ini. Nah, diet autismenya. Jadi diet autisme itu kasein free, itu adalah susu dan turunannya itu harus dihilangkan, dieliminasi. Kedua adalah gluten free, itu adalah tepung, yaitu roti, cake, permen, sereal, wafer, semua dihilangkan juga. Yang ketiga adalah sugar free, makanan yang mengandung gula juga harus hilang. Nah, tapi pada kenyataannya ada juga anak-anak yang autisme yang itu bergantung sama kondisi anak gitu loh. Ada juga yang umpamanya setelah didaskan ternyata tidak punya inflamasi atau reaksi alergi pada makanan semua ini. Nah, makanya sangat tergantung pada kondisi anak. Kalau itu ya berarti boleh, tidak usah diet gitu. Cuman kebanyakan ya memang banyak anak-anak yang bermasalah dalam inflamasinya, dalam masalah pencernaannya. Makanya harus casein free, gluten free, sugar free.
treatment untuk autism. Ya ini biasanya yang banyak dipergunakan. Tapi sebenarnya banyak terapi yang lain gitu ya. Tapi yang saya utarakan di sini adalah terapi-terapi yang biasa digunakan oleh orang atau di bidang-bidang yang lainnya untuk melakukan treatment pada anak autism. Pertama, sensory integrasi itu untuk memberikan latihan bidang motoriknya, mulai motorik halus, motorik kasar, gerak seluruh tubuhnya, dan itu terus habis itu behavioral terapi, perilaku dan emosinya, itu apa, yaitu kosakata dan pola belajarnya. Speed juga itu masalah komunikasinya, karena tadi memang ada keterlambatan bicara, bahkan mungkin hipolalia. Dan yang kelima adalah hobi, jadi kegiatan yang menyenangkan. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini banyak yang mempunyai hobi-hobi yang cukup bagus untuk dikembangkan. Kalau bisa juga untuk dikembangkan untuk menjadi penghasilan bagi dirinya. Kadang ada yang memang pandai melukis, ada pandai yang menyanyi, ada yang pandai yang main musik. Jadi semuanya itu bisa dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup mereka atau untuk belajar bahwa hidup mereka ini harus dijalani dengan baik dan benar oleh mereka, dan itu pun perlu bantuan orang tua sebanyak-banyaknya. Bukan orang tua saja, tapi lingkungan, keluarga, apapun yang mereka butuhkan, mohon dibantu sih sebenarnya. Seperti itu. Oke, jadi secara singkat, kalau untuk anak autism seperti itu, mari kita diskusi apa yang pengen diketahui lagi atau yang pengen kita diskusikan. Oke, ini baru materi yang autism ya, Pak Robi ya, belum masuk ke ADHD. Ini dulu berarti ya untuk autism dulu. Oke. Satu-satu dulu soalnya nanti bingung ya, overlap nanti ya. Takutnya overlap. Oke, Ibu dan Bapak, yuk kita diskusi. Ada yang mau didiskusikan kah? Ada yang mau ditanyakan kah? Boleh. Orang tua mungkin yang putra-putrinya ada kebetulan autism, silahkan ditanyakan langsung ke Pak Robi atau guru yang sehari-hari banyak menangani siswa-siswi yang autism, monggo silahkan. Nah, ada Bu Atik tuh. Bu Atik, ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, silakan. Bu Atik dari mana nih, Bu Atik nih? Saya dari SMK Negeri 3 Kota Kediri. Kediri, oke. Terima kasih, Bu Atik. Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk tahun ini saya diberi amanah untuk menjadi wali kelas di 10 kecantikan. Kami ngajar di SMK Pariwisata. Saya ngajar di kecantikan. Nah, tahun ini ada siswa yang menurut saya aneh. Anehnya dia masuk jalur afirmasi, tetapi di tengah-tengah kelihatannya seperti anak inklusi. Jadi dia punya obesitas yang overload dan ada beberapa kendala dalam pelajaran, dalam beberapa karakter juga nggak baik. Dari awal saya sudah melihat gelagat seperti ini karena pada saat MOS kita sudah mengidentifikasi kok seperti ini ya, seperti itu. Kita mencoba untuk komunikasi dengan orang tuanya menjelaskan kalau anak saya bukan inklusi seperti itu. Tetapi berdasarkan data-data ya kita percaya saja karena ini informasi dari orang tua. Saya setiap saat menginformasikan perkembangan anak ini di kelas seperti ini, tetapi orang tuanya menanggapinya secara pasif. Nah, pada masalahnya di sini, Bu. Jadi dia itu punya temperamental yang tinggi sekali. Seperti halnya kegiatan sehari-hari seperti tim piket, dia nggak mau menyapu. Alasannya nggak bisa karena obesitas dan lain-lainnya. Saya pernah mengajarinya, saya pernah memberikannya sapu, mengajarinya bagaimana menyapu pelan-pelan, mungkin dengan duduk atau bagaimana, tetapi dianya nggak mau.
Jawabannya nggak bisa. Terus satu lagi, seumpama saya minta untuk menyapu karena area kerjanya kotor, dianya menjawab, ini bukan sampah saya, seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini membuat saya juga bingung bagaimana cara mengatasinya. Terakhir saya mengkomunikasikan dengan orang tuanya, Bapak Ibu mohon maaf, kita memang ada guru inklusi, tetapi kita nggak punya pendamping. Saya khawatir apa yang saya lakukan, apa yang saya treatmentkan ke putra Bapak, saya takut salah. Karena saya nggak punya latar belakang anak apa ya Bu ya, inklusi. Saya mengatakan inklusi karena di tengah-tengah Bapaknya mengirim surat inklusi, tetapi surat inklusi ini hanya sekedar penelitian dari universitas. Jadi bukan dari klinik atau dari apa seperti itu. Sedangkan anak ini dulu waktu pendaftaran memakai jalur afirmasi. Iya, jadi ini kan dilema bagi saya wali kelasnya. Nah, kenyataannya pada saat praktek di kecantikan, dianya nggak mampu untuk berdiri. Jadi 15 menit gitu sudah gelisah, sudah pengen duduk dan katakanlah nggak peduli dengan teman-temannya, dia sekedar duduk seperti itu. Nah ini kan juga menyulitkan bagi saya wali kelasnya, bagi guru-guru praktek dan bagi guru-guru yang lain. Nah ini mohon solusinya bagaimana. Saya sendiri jadi wali kelas nggak kurang-kurang ya. Hampir setiap saat, hampir setiap hari pasti ada yang melapor seperti itu. Usianya berapa tadi Bu siswanya? Siswanya ini usianya sudah 17 tahun. 17 tahun tapi kelas 10. Oh, baru masuk tapi sudah 17 tahun. Berarti ada terlambat sekian tahun ya? Tidak naik kelas atau bagaimana? Kalau nggak salah di SD pernah nggak naik kelas 1 tahun. Seperti itu. Surat inklusinya itu hanya sebagai penelitian dari universitas yang intinya pemikirannya dia tuh sama seperti anak 6 sampai 8 tahun. Seperti itu. Oh, berarti sudah pernah dilakukan tes IQ. Ya, seperti itu. Tetapi tidak dibuktikan oleh surat-surat dari klinik atau dinas kesehatan seperti itu. Nah ini kan juga dilema bagi saya. Ini harusnya saya jadi wali kelasnya bertindak bagaimana dan bagaimana menangani atau mentreatment anak ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robi, ada yang mau ditanyakan langsung mungkin dengan Bu Atik? Kompleks juga ya. Iya, jadi tapi kan jelas tadi sebetulnya di akhir itu ada hasil tes IQ yang menunjukkan kecerdasan intelektualnya berada di usia 5 tahun ya Bu? 6 usia pemikirannya 6 sampai 8 tahun. Ya, usia mentalnya ada di 6 sampai 8 tahun. Gitu. Untuk gejala-gejala yang tadi Pak Robi terangkan, muncul nggak? Boleh Pak Robi kalau mau bertanya langsung ke Bu Atik. Pernah mampir ke rumahnya Bu atau kunjungan? Belum Pak, belum. Jadi kita belum difasilitasi oleh pihak sekolah untuk home visit, tetapi beberapa kali saya selalu komunikasi dengan ayah dan ibunya. Kalau misalnya ada apa-apa, kayaknya memang bapak ibunya ada seperti semacam kekhawatiran dan rasa malu seperti itu. Malah saya ginikan, kenapa Pak malu? Ini kan suatu berkah juga, tantangan sebagai orang tua kita. Saya gitu kan, tapi ya nggak tahu Pak, seperti itu. Benar-benar nggak bisa digituin Bu kalau begitu, karena kita banyak dikhawatir. Cuma saya kan sebagai wali kelas baru tertantang tahun ini Pak. Saya nggak pernah menangani anak-anak nyun sewu inklusi atau punya kebutuhan khusus seperti itu. Jadi pada awalnya bapaknya saya datangkan ke sekolah, saya tanya tidak ada klarifikasi inklusi seperti itu ya, saya mentreatment anak-anaknya ya sama seperti yang lain. Seperti itu. Apakah memang sangat mengganggu Bu perilakunya? Mengganggunya seperti ini Pak. Jadi kayaknya dia tuh kayak semau gue gitu Pak. Jadi masuk kelas, kadang dia nggak
berat bawa tasnya, minta bantuan ke orang lain. Jadi pada awalnya memang saya merasa iba sama anak ini dan saya mengkondisikan anak-anak, tolong anak-anak dibantu ya, kita kompak satu kelas, satu keluarga seperti itu. Tapi kenyataannya intinya justru pertolongan atau belas kasihan anak-anak tuh di apa ya Pak ya? Nyon sewu kayak di apa ya? Dimanfaatkan jadi ya nggak baik. Jadi dia tuh malas gitu. Iya. Malas. Terus kadang kalau ada apa-apa kita kan juga menanya ya, ada apa? Dia Bu, bentak saya seperti itu kan. Cuma hanya dinasihati, ayo menyapu dulu gitu. Tapi ini kan juga nggak enak. Jadi ada seperti manipulasi seperti itu kan juga nggak enak kok di kelas seperti itu. Jadi nggak kondusif ya Bu ya? Iya. Oke. Saya merasa kelas kok jadi nggak harmonis gini. Oke, iya. Tapi ini agak sulit ya Pak Robi ya, karena sebetulnya kan untuk mengidentifikasi itu memang ciri-cirinya tuh memang harus jelas ya Pak Robi ya, gitu. Ya, Kayak tadi kan. Ya sebenarnya kan kalau untuk diagnosa, maksudnya nggak usah diagnosa aja ya, screening aja gitu ya. Betul. Kita perlu pengamatan dulu, observasi dulu, karena kita nggak tahu anak ini kenapa duluan gitu. Jadi kalau memang maksudnya dalam perilakunya, dalam simptom-simptomnya, gejala-gejalanya itu benar-benar diarahkan di sini memang benar-benar ada semua atau setidaknya 6 dari situ, ya mungkin bisa kita katakan dalam hati aja ya, mungkin anaknya gitu. Kalau kita belum tahu kondisinya, belum tahu rumahnya, belum tahu keluarganya, ya agak sulit sih. Tapi gini, ada satu hal yang bisa dilakukan oleh ibu adalah tidak lagi memberikan dia satu keleluasaan dalam melakukan hal masalah pengerjaan tugas ya. Kalau nyapu akan dipaksa sedikit Bu, maksudnya nyapu ditunjukkan. Terus kalau umpamanya dibawain ya umpamanya dia batas, kalau dia kelihatan berat seperti itu biarkan dia sendiri dengan dirinya dulu, karena itu akan melatih kedisiplinan dia dalam melakukan kegiatannya dalam sehari-hari. Karena kalau memang nanti kita tolong terus dan kita merasa kasihan, malah tidak mendidik untuk dia. Karena kan kadang di sini juga itu, kadang malah nggak mau nulis, nggak mau melakukan apa-apa, nah kan gitu kan, makanya. Iya Pak. Kan, nah, kalau memang dalam melakukan tugas itu ada kesulitan seperti itu, coba diturunkan tugasnya dari separuh. Kerjakan ini, boleh deh kalau kamu habis ini kamu istirahat, duduk lagi. Coba seperti itu. Mungkin saya bisa menambahkan, kalau latar belakang keluarganya saya sudah tahu semua, cuma saya belum pernah home visit. Memang, jadi intinya anak ini adalah anak ragil. Jumlah keluarganya ada 2, perempuan semua, dan jaraknya 15 tahun dari yang terakhir. Jadi intinya ibu bapaknya itu berdoa mungkin ya untuk mendapatkan anak laki-laki. Jadi ini laki-laki Pak. Terus mungkin diberi berkah anak laki-laki, tetapi dalam perjalanan lahirnya 5 hari gitu masuk rumah sakit. Nah, seorang ibu kan nggak iba ya melihat anaknya sakit seperti itu. Akhirnya sampai besar ini diberi vitamin terus. Jadinya mungkin over seperti itu. Jadi kelihatan. Oke. Iya. Tadi yang seperti Pak Robi sampaikan Bu, jadi mungkin standar dan kriteria pemberian tugasnya karena sesuai dengan kapasitas intelektualnya tadi yang dia ada di usia 6 sampai 8 tahun, artinya kan penangkapan dia, pemahaman dia juga kan akan di bawah teman-teman yang usianya sama dengan dia gitu. Itu yang bisa Bu Atik lakukan. Kemudian yang kedua, kalau koreksi Pak Robi kalau saya salah, karena sebetulnya sudah ada indikasi ke arah ABK, bisa disarankan orang tua untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional, karena tidak bisa diselesaikan hanya oleh orang tua saja, hanya oleh guru saja gitu. Boleh disarankan ke Pak Robi kalau begitu. Jauh ya Pak. Kan kalau udah hati nggak terlalu jauh sih. Oh gitu. Ya karena memang perlu penanganan segera ya Pak Robi sepertinya ya. Iya sih, mestinya kan begitu, karena
karena kata Bu Ati ini ya, Bu Ati ya, betul ya. Betul. Ini sangat mengganggu proses belajar mengajar kan ya. Kalau memang kita nggak bisa percaya di situ ya lama-lama nanti akan timbul sesuatu gitu loh. Karena proses emosi ini menumpuk gitu loh Mbak Eva. Jadi selama kita semakin lama nggak puas ya nanti emosinya akan meledak di situ. Kadang ada kadangnya juga banyak anak yang seperti itu akhirnya kan buat kerusuhan di situ. Betul. Iya, ini sudah terjadi Pak. Jadi jadi ini kan yang bersangkutan kan anak laki-laki pernah berkelahi sama ongko-ongkoan sapu lah sama anak perempuan pas tim piketnya itu. Jadi katakanlah saya tanya, kamu kalau waktunya piket menyapu ya, belajar. Di mana di sekolah ini harus belajar dari yang nggak bisa menjadi bisa, dari yang belum bisa mandiri menjadi mandiri, dari yang pokoknya inovasi lah, semuanya harus bisa. Anak SMK kan harus bisa. Saya nggak keras juga, tetapi mengingat jadi selalu ada aja ya Bu ya ininya perilaku bermasalahnya selalu. Nah itu kan kasihan untuk lingkungan, kasihan untuk diri dia sendiri juga sebetulnya gitu. Karena dia sudah masuk ke usia remaja, kan tetap harus dibantu Bu untuk sekian tahun ke depan anak ini. Gitu. Jadi bisa disarankan karena kalau Pak Robi dan saya sepertinya sih nggak bisa menentukan anak ini termasuk kategori apa Bu gitu. Karena memang harus datang dibawa anaknya. Disarankan supaya orang tuanya juga diberi edukasi nanti oleh tenaga profesional. Gitu ya, Bu Atik ya. Iya, terima kasih saling masukannya Bunda. Baik. Terima kasih banyak Bu Atik. Baik, ada Pak Robi, ada dari Pak Diarko. Halo, selamat malam Pak Diarko. Selamat malam Bu. Ya, Pak Diarko dari mana ini? Dari SMK Negeri 11 Semarang. Dari Semarang. Oke, gimana Pak Diarko? Monggo. Begini Bu, di tempat kami itu ada satu siswa yang memang masuknya itu dari ABK, katanya sih, saya belum tahu datanya, tetapi katanya autisme gitu, autis. Gejalanya yang perilaku yang paling sering dilakukan itu anak ini tidak bisa diam. Diam artinya berhenti begitu tidak bisa, bergerak terus, kemudian menyapa para guru, itu semua disapa, di kelas itu tidak bisa tinggal duduk dalam waktu yang lama itu nggak bisa, dia pengennya keluar, bergerak terus ya. Ya, bergerak terus. Kemudian di akhir-akhir ini ada kejadian, ada perubahan disorientasi, yaitu begini, anaknya itu suka ini memfoto kaki dari perempuan. Jadi memfoto termasuk tenaga tata usaha itu difoto. Gitu. Minta tolong. Ya. Kemudian sekarang juga muncul lagi anak ini memfoto anak kecil. Jadi ada yang datang ke SMK 11 itu kan ada guru yang mengajak anaknya itu karena harus mengantar ke sekolah lain begitu. Kemudian selalu ini mengikuti anak kecil itu dan memfoto. Begitu. Jadi seperti apa ya? Nampak ada orientasi yang berbeda begitu. Bahkan ketika memfoto tenaga tata usaha itu sambil memegang, mohon maaf, kelamin begitu. Meskipun ini laki perempuan Pak siswanya? Laki-laki. Memegang alat kelaminnya meskipun dari luar begitu, sehingga karena ini usia sudah akil balik ya, akhirnya pernah
sampai keluar. Oh, di sekolah? Di sekolah itu. Oh, Jadi saat lagi apa, Pak? Saat sedang apa yang tadi? Setelah mau memoto tenaga tata usaha itu, memfoto kakinya. Gitu. Kemudian dilihat terus fotonya begitu, dan sampai megang-megang gitu, miliknya dirinya sendiri itu akhirnya sampai keluar itu. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana ini para guru itu menyikapinya hal seperti itu. Karena memang susah untuk diatur, ini keliling terus. Terima kasih. Oke, jadi siswanya Pak Diarko ini sudah terdiagnosa autism nih Pak Robi nih, gitu. Kelas berapa tadi ya? Tadi sudah terdiagnosa autism ya Pak? Siapa yang mendiagnosa Pak? Itu kan dari pas pendaftaran masuk. Oh iya, membawa surat ya, betul. Kan sudah ada surat itu. Saya hanya dengar saja dari salah satu guru begitu yang menerima. Itu katanya autis gitu. Oke. Berarti dia Mas. Dari gejalanya kok malah mirip yang nanti kita bahas yang kedua ya Pak ya. Oh, oke. Nah, nanti Bapak sambil ikuti materi yang kedua tentang ADHD ini ya Pak ya, gitu. Nah, tapi nanti mungkin diagnosanya autisme. Ya. Kan beda. Tapi mungkin penanganan secara umum untuk ABK di usia remaja ini bagaimana nih Pak Robi nih? Karena memang sudah masuk akil balik gitu ya. Sebenarnya memang kalau untuk anak autism ya, kalau kita ngomong anak autism ya, memang sudah bukan lagi zamannya untuk terapi, tapi memang zamannya kita via terapi. Betul. Pak Robi, maaf agak kecil suaranya. Ya, oke. Ya, jelas Pak. Oke. Jadi memang bukan terapi yang seperti biasa, sudah tetap ada via terapinya, cuma memang kita kondisikan dalam sosialisasi. Jadi kalau memang cara bicara itu sama orang lain bagaimana, cara menghadapi orang bagaimana, kalau berpergian bagaimana. Jadi kayak melatih seseorang itu dalam kondisi masyarakat bagaimana bersikap. Jadi kalau sudah dewasa seperti itu. Ya, istilahnya memang coaching sih, cuman nggak mau di coaching juga karena kan kita mengajarkan ya kalau kamu makan terus lari-lari ya tetap harus duduk makannya. Karena sudah besar, gitu, memang harus tahu cara untuk makan, untuk duduk. Gitu. Kalau sudah kan gini, kalau memang toilet training ya semuanya kalau dalam dasar-dasar itu toilet training lah, segala macamnya itu sudah harus beres dulu gitu loh. Kalau dalam pengaplikasian yang nggak beres berarti kan dari awalnya memang ritmenya kan mengalami keguguran gitu. Jadi belum ada treatment yang berarti memang harus balik lagi ke awal. Oke. Artinya kalau untuk usia remaja ini bukan lagi terapi kayak tadi ya sensori motorik, sensori integrasi, tapi lebih ke psikoedukasi ya Pak Robi ya. Lebih ke psikoedukasi Pak Diarko. Dan mungkin untuk guru di sekolah nih sebetulnya apa yang bisa dilakukan mereka nih Pak Robi untuk guru di sekolah? Kalau sudah melihat dia seperti itu ya sebagai kejadian mungkin kalau bisa dibilang apa ya? Ini laki toh? Iya. Berarti kan kayak onani seperti itu ya? Betul. Ya ditegur aja. Kamu kalau yang seperti itu di kamar mandi dong, jangan di sini gitu loh. Sebenarnya kalau artinya dilatih Pak Diarko, dilatih, anaknya perlu dilatih gitu dan diarahkan karena sebetulnya mereka untuk mampu latih masih oke ya Pak Robi ya? Ya tergantung tadi dari level 1 sampai level 3. Kalau 1, 2 masih oke, kalau level 3 ya rada sulit juga. Tergantung IQ-nya ya. Ya, tapi bisa dicoba juga mungkin untuk gurunya saran dari Pak Robi tadi perlu psikoedukasi yang pertama, yang kedua proses melatihnya itu Pak. Jadi pembiasaan dan melatih. Tadi yang kata Pak Robi apa? Kalau mau seperti itu di kamar mandi bukan di lingkungan umum gitu. Dan untuk psikoedukasinya bagaimana ya Pak Robi ya?
Apa perlu disarankan ke tenaga profesional atau Ya gimana? pastinya, karena kan memang yang bermasalah kan mestinya bukan anaknya juga kan, maksudnya awal mulanya kan memang bukan anaknya kan, maksudnya anaknya punya apa namanya kebutuhan khusus, cuman kan kok sampai seperti itu berarti kan nggak ada istilahnya kurang pengawasan ke orang tua kan, berarti kan orang tua yang memang harus bergerak dulu. Kalau siapa tahu ya, maksudnya gini, ada kejadian banyak, kalau kita tegur langsung, orang tuanya nggak ngerti, maksudnya orang tuanya nggak mau mengerti, ya saya kena gitu loh. Jadi lebih bagus lapor ke orang tua dulu, menyarankan ke orang tua, tapi kalau begitu Bu, saya akan lakukan seperti ini loh Bu, nah, gitu kan. Nah, kalau nanti kejadian lagi, akan seperti itu, kalau itu nanti tidak ada tindakan apapun. Artinya perlu kerjasama juga dari orang tua ya, Pak Robi ya, gitu. Karena ya tadi saya sama seperti ke Bu Atika, mungkin ini diselesaikan oleh guru dan orang tua saja, gitu. Dan tadi Pak, mungkin proses melatih anak ini yang perlu kesabaran nih Pak, gitu. Dan saya tahu mungkin karena di SMK, karena saya nggak tahu di SMK Bapak sudah ada guru pembina ya, rasanya sih namanya guru pembina ya Pak? Guru yang menangani ABK punya. Oh, itu kesulitannya ya. Karena gini, saat penerimaan peserta didik baru, itu kalau di Jawa Tengah itu anak ABK itu bisa memilih di SMK mana yang diminati oleh anak itu. Dan kita tidak bisa menolak begitu. Kalau itu sudah, padahal kita belum punya guru yang khusus menangani ABK. Oh, oke. Ya itu kesulitannya Pak Robi. Ya saya juga paham Pak. Bukan hanya Bapak yang mengalami kesulitan ini. Banyak sekali guru-guru yang mengeluhkan hal yang sama dengan Pak Diarko, bahwa di sekolahnya tidak ada guru pembina untuk ABK gitu. Kami juga kesulitan, keterampilan juga tidak punya, sehingga anak ini tapi sudah masuk posisinya dan kami harus apa? Selalu itu kan ya Pak Robi ya? Ya makanya itu toh, makanya saya ngomong dari tadi, kalau saya guru atau lembaga pendidikan biasanya saya kasih untuk deh gitu toh. Karena kejadiannya seperti ini, gitu. Nanti dibilangnya memang gurunya nggak punya kemampuan apa-apa, ya memang nggak belajar di situ kok, kan mau gimana lagi kan. Kebanyakan orang tua kan proteksi gitu, makanya kan kalau memang nanti apa namanya kita belajar satu skill yang memang untuk khusus menangani anak seperti itu kan, lumayan apa namanya istilahnya lumayan bisa, ya mampu kan, itu kan cukup bagus kan. Bapak bisa mendengar jelas suara Pak Robi, Pak Diarko? Bisa. Oke. Iya. Anaknya takut kalau mendengar kata polisi. Lah ternyata dari para guru itu memanfaatkan itu. Kalau misalnya berulang, itu awas ada polisi, begitu akhirnya. Apakah cara seperti itu malah justru berdampak negatif nggak terhadap anak itu? Terima kasih. Gimana nih Pak Robi, katanya sering ditakut-takutin nih. Ya sih kalau berdampak negatif ya memang dampaknya ada negatif, karena kan anak makin ketakutan, dan salahnya juga anak ini nggak mungkin patuh lagi sama orang yang menakuti toh. Iya, lebih merasa bahwa oh ini musuh gua gitu loh, musuh saya gitu loh. Jadi akhirnya ya anak merasa makin jauh juga gitu. Dampaknya sih seperti itu. Kalau ya itulah maksudnya. Iya. Anak-anak kan seperti itu. Itu diingat seumur hidupnya loh. Iya. Artinya jangan ditakut-takuti Pak, lebih ke diberikan pengertian. Tegas aja, mending tegas, nggak boleh gitu. Dan diberikan pengertian ya Pak Robi ya. Diberikan pengertian, atau mungkin bisa dicoba oleh guru-guru, dialihkan perhatiannya, dibuat sibuk Pak anak ini gitu, entah itu dikasih tugas bikin prakarya apa, atau diajak kegiatan bantuin guru apa, atau dicoba diajak main basket atau apapun yang anak ini suka Pak. Jadi kalau teralihkan perhatiannya kan otomatis aktivitasnya nanti bisa teralihkan juga Pak.
Yang selalu dipegang itu HP, Pak. Kemana-mana. Tadi umur berapa ini, Pak? Usianya karena kelas 11 itu diperkirakan 17, Pak. Iya, 17 kalau kelas 11. 2 SMA, Pak Robi. Umur segitu sudah tahu senang tidaknya, sudah tahu suka tidaknya, sudah tahu dendam tidaknya, sudah tahu. Ya itu memang kadang kesulitan kita kan sudah mirip sama anak-anak yang lainnya, Pak. Suka tidak suka itu memang mereka bisa memilih, gitu. Kalau kita tidak takut, mereka sudah bisa memilih. Gitu. Mau nggak mau ya tetap mereka bisa memilih. Betul. Dan sepertinya ini ada kekurangsiapan dari orang tua untuk mempersiapkan anaknya memasuki usia remaja. Nah, jadi kurang disiapkan sepertinya nih. Gitu, harus bagaimana, harus apa yang dilakukan nih sepertinya agak kurang dipersiapkan ya, Pak Robi ya. Ya, banyak rasanya begitu tuh. Betul. Jadi dicoba tadi mungkin apa yang bisa dilakukan guru kan terbatas sebetulnya ya. Apa yang bisa dilakukan ya tadi coba ajak kasih pengertian, jangan dipaksa, jangan ditakut-takuti tadi kata Pak Robi, kemudian dilatih Pak, dilatih bahwa itu dan diberikan pengertian bahwa itu tidak baik, orang melihat gitu, kamu juga memegang, itu kan bukan muhrim mungkin ya kalau di muslim ya gitu. Coba dialihkan juga tempatnya ke kamar mandi, kemudian yang terakhir tadi coba dialihkan Pak perhatiannya dengan aktivitas lain, disibukkan artinya anak ini. Mungkin itu yang terbatas bisa dilakukan oleh guru di sekolah. Dan terakhir mungkin sarankan orang tua untuk membawa anak ini ke tenaga profesional untuk mendapatkan psikoedukasi Pak, karena anak ini sudah masuk ke usia remaja agak dipersiapkan. Anak ABK memasuki usia remaja itu psikoedukasinya memang berbeda untuk anak-anak di usia sekolah dasar. Seperti itu Pak Diarto. Gimana Pak? Rentang umurnya sudah. Betul. Ya, bersabar dan tetap semangat ya Ibu dan Bapak guru di sini, dan selamat Hari Guru juga kemarin 25 November. Selamat Hari Guru untuk para guru yang hadir di malam ini ya. Semangat Pak Diarto. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Diarto dari Semarang. Oke. Pak Robi, ini masih ada yang raise hand, masih boleh bertanya nih satu lagi? Satu lagi lah ya. Oke, boleh. Bu Alif, monggo. Maaf, Pak Alif. Videonya baru keluar soalnya. Silakan Pak Alif, dari mana Pak Alif? Ya, perkenalkan, saya Alif, saya dari Palangkaraya. Palangkaraya, alhamdulillah. Kebetulan saya dipercayakan sebagai shadow teacher atau guru pendamping anak ABK. Shadow teacher. Kebetulan anaknya ini usianya 13 tahun, dia kelas 1 SMP dan laki-laki. Mungkin ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, untuk diet gluten dan casein ini, apakah maksudnya persentase dampaknya itu berapa persen untuk mengurangi Nah, ini juga saya tanyakan. Kalau kebanyakan gluten dan casein itu kira-kira bagaimana tuh kondisi anaknya itu? Oh, dampaknya apa gitu ya? Ya. Itu. Kemudian itu yang pertama. Selanjutnya, anak ini dia punya hobi bermain bola. Jadi setiap kali di sekolah, hampir setiap hari itu dia selalu bermain bola. Kemudian kalaupun ada kejadian misalkan dia kalah dalam pertandingan bola ataupun terkena bola atau slidingan dari teman-temannya, dia bisa mungkin marah dan itu bisa berlanjut sampai pulang nanti begitu. Marahnya maksudnya? Iya, marahnya. Kemudian kira-kira apakah apa yang harus dilakukan guru-guru ini untuk bagaimana sih lebih kepada coba untuk mengontrol emosinya dia. Oke. Lebih kepada itu. Berarti masuk inklusi kategori ABK, Pak? Ya, benar. Sudah didiagnosa apa?
Halo? Ya, Diagnosanya apa, halo. Pak? Diagnosa anaknya apa? Saya sebenarnya baru masuk ke sekolah itu, kemudian dipercayakan untuk megang itu, tapi sebelumnya itu sudah pernah ada, cuman saya mohon maaf kayaknya kurang tahu untuk hasil diagnosanya. Oh, oke. Tapi ciri-ciri yang tadi Pak Robi sebutkan ada di anak itu? Ada. Memang sudah dinyatakan. Oh, oke. Gimana nih Pak Robi, yang ini SMP kelas 7 berarti ya? SMP kelas 7. Untungnya punya hobi main bola ya. Cuman kalau ada yang nggak berkenan, ngambek katanya. Gimana ini Pak Robi? Gurunya yang kebingungan. Ada yang begitu memang. Ini kalau untuk yang dietnya di ASF ya, kalau menurut penelitian, jurnal penelitiannya ya, saya lupa itu berapa persen, cuman kalau itu memang anaknya itu inflamasi, jadi maksudnya ada masalah dengan pencernaannya dan segala macam, dan memang banyak anak-anak yang khususnya autism itu bermasalah di pencernaannya. Nah itu dapat menimbulkan tantrum yang nggak berkesudahan kan gitu toh. Jadi kalau umpamanya itu berlanjut ya tantrumnya akan lama gitu loh. Tantrumnya kita akan menangnya akan sulit karena memang di luar kemampuannya dia, sudah bukan tantrum masalah nggak suka atau bukan masalah perilaku, tapi memang tubuh ini menyuruh dia untuk tantrum seperti itu. Ya karena ada inflamasinya, ada gangguan pencernaannya di situ gitu loh. Jadi sampai seperti itu karena satu kali kita bocor ya, kalau memang benar-benar mau diet loh ya, memang nggak harus bocor gitu loh. Kalau memang satu kali bocor itu di dalam penelitian itu menyebutkan antara 2 sampai 3 minggu itu ya siap-siaplah untuk menerima kejadian tantrum mendadak mungkin gitu. Oh, continue gitu ya Pak? Iya. Jadi kalau umpamanya dua kali umpamanya kamu lepas dari diet itu, berarti ya 1 bulan itu perlu waspadalah Anda. Jadi ke arah pencernaan Pak Alif. Tapi kalau selama anak itu tidak mempunyai alergi atau inflamasi, ya aman-aman saja. Jadi mungkin kalau masalah perilakunya ya tantrumnya ya perilaku, karena mungkin dia tidak suka, kalau dia ingin sesuatu tidak diberi itu tantrum biasa, tantrum perilaku gitu. Kalau tantrumnya itu bukan, memang itu menuntut. Oke. Karena anak autism masih sulit untuk mengungkapkan rasa ketidaknyamanan di badan dia ya Pak Robi, jadi larinya tantrum ya Pak? Iya, dan betul. Jadi kalau dari kecil tuh gini, anak autism itu kalau makan wortel, keluarnya wortel lagi, bukan kotoran tapi wortel lagi utuh. Makanya bayangin ada anak yang memang tidak sempurna pencernaannya, makan wortel bukan lagi keluarnya dalam bentuk kotoran tapi dalam bentuk wortel juga kan. Makanya kan itu tidak dicerna, tidak diserap, ya biasa aja gitu. Jadi kan juga gitu. Jadi makanya itu timbul sesuatu yang memang membuat dirinya itu jadi nggak enak, nggak nyaman, rasa levelnya itu jadi turun. Dan akhirnya ya itu tantrum berlebihan. Nah, kalau tadi main hobi sepak bola, terus kalau diganggu itu marah, ini biasa terjadi Mas. Tapi biasanya saya gini, saya memberikan batasan waktu untuk main. Jadi kadang untuk menetralisir bahwa dia ini enggak terlalu besar emosinya, itu saya bilang, oh nanti ya dipukul nanti panjangnya jam ini pukul nunjuk angka 9 selesai ya. Dan itu saya coba berkali-kali. Jadi sampai begitu, sampai dia terbiasa, sampai nggak marah. Kadang pertama mau marah, lupa saya itu mau main nanti sampai nanti, sampai ini sampai sampai jarum panjangnya mutar gitu loh. Enggak, nanti sampai jam 9 sampai jarum panjangnya di angka 9 selesai. Marah pertama-tama, marah terus. Mungkin kira-kira berapa ya? Seminggu atau 2 minggu lebih itu baru mereka ngerti gitu. Oh iya, aku harus selesai. Dan lama-lama tempernya dia itu jadi turun dan merasa biasa dengan hal itu gitu. Jadi kalau nanti ada yang mengganggu atau bagaimana, istilahnya tersela sedikit, tidak terlalu mudah marah atau itu. Oke, berarti larinya ke pembiasaan Pak Alif, melatih dan pembiasaan, betul. Ya memang Halo. itu. Iya, halo Pak Alif.
Halo. Iya. Jadi bisa dilatih dan pembiasaan itu yang perlu dilakukan, Pak. Dan sepertinya, boleh saya tambahkan mungkin sedikit Pak Robi. Jadi anak ini habis olahraga diganggu ngambek. Betul tadi kata Pak Robi, jangan menunggu anak ini sampai benar-benar lelah dulu Pak Alif. Karena lelahnya dia akan sangat mudah memicu emosinya anak itu, gitu. Jadi jangan menunggu sampai lelah dulu. Jadi mungkin bisa dilihat durasinya tadi, pakai durasi aja. Kamu main 15 menit ya, gitu. Jarum panjang sampai di angka sekian ya, gitu. Jadi berhentinya itu jangan melihat dia capek dan dia menyatakan sudah atau melihat dia sudah ngambek baru berhenti. Itu juga mungkin bisa dicobakan juga Pak Ali. Jadi dia berhenti pada kondisi dia lagi masih bugar gitu Pak. Itu kan nggak akan memunculkan emosi anak itu nantinya. Gitu. Boleh tanggapannya Pak Alif? Iya. Ini tadi Ibu tanyakan tentang diagnosanya. Kebetulan ada yang membantu saya. Iya, ini di chat box ya? Iya, ASD Asperger. Oh, Pak Robi katanya muridnya. Iya, sama dengan Pak. Oh, Bu Sarah ya? Dari Palangkaraya. Oh, oke, katanya diagnosa anak ini. Iya, nggak apa-apa. Diagnosa anak ini ASD, Autism Spectrum Disorder, tipe Asperger, Pak. Pak Robi. Jadi memang egonya yang harus dikurangi. Betul. Asperger itu memang egonya tinggi banget. Karena kan kebanyakan anak-anak Asperger itu memang akhirnya lebih, misalnya siapa istirahat tinggi kalau nggak salah. Dan biasanya rata-rata ketinggi. Betul. Jadi lumayan bagus tuh Pak, maksudnya dikembangkan sampai optimal masih lebih bagus. Ada hobi, ada kesenangan dia, terus kemampuannya oke, sip. Pas sosialisasinya aja kayak kemana komunikasinya aja agak aneh, sosialisasinya juga. Iya, betul. Dan kebetulan IQ-nya biasanya bagus, Pak. Jadi akan sangat mudah dilatih sebetulnya anak ini, Pak. Gitu. Oke. Ada lagi Pak Alif? Mungkin ini lebih ke bagaimana melatih si anak ini biar nggak terlalu emosi ataupun tantrum begitu. Kira-kira tepatnya bagaimana? Karena mungkin 3 bulan belakangan ini dia itu ada, bisa dibilang sering mungkin ya, karena halo Pak Alif. Seminggu itu mungkin ada setan ya. Iya, udah. Dia memukul temannya, kemudian pernah juga menendang temannya, menggigit temannya, dan semua kejadian itu selalu ada pemicunya, gitu. Nah, kira-kira agar si anak ini bisa mengontrol itu, apa yang harus dilakukan dan Oke. Ini terkait dengan kontrol emosi, ini kayaknya nanti masuk juga di materi yang kedua ya Pak Robi ya. Kontrol emosi ya Pak Robi ya. Jadi supaya sekalian nanti bahasnya. Bagaimana Pak Robi? Ya. Nah, nanti materi 2 juga mungkin ada juga pertanyaan yang sama. Jadi supaya sekalian nanti dibahas ya Pak Alif ya. Oke? Ya, supaya kita jalan ke materi yang berikutnya Pak Robi. Oke ya, di pending dulu pertanyaannya, nanti ingatkan saya untuk menjawab, Pak Robi untuk menjawab pertanyaan masalah emosi pada anak autism dan ADHD ini ya. Oke, terima kasih. Ya, monggo silakan dilanjut Pak Robi. Seru ya kalau udah diskusi anak-anak autism, ini memang seru banget nih. Panjang jalan ceritanya. Oke, monggo. Di slideshow dulu Pak. Ya, makasih Pak. Iya.
kunci adalah sensitivity hyperactivity disorder. Pak Robi, maaf suaranya mengecil. Nah, boleh. Silahkan, Pak. Belum ada malah suaranya, Pak. Apa di saya aja ya? Di Ibu Bapak terdengar, jangan-jangan di saya aja nih. Belum muncul. Oh, belum muncul, Pak. Nah, besar, Pak. Silahkan, Pak. Ya, silahkan. Kok hilang lagi ya? Tadi sempat besar, Pak Robi, tapi sekarang hilang lagi. Nah, itu ada sekarang. Oke, gini aja. Iya, boleh. Semoga nggak pegel. Adalah gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, merupakan salah satu kategori ADD atau neurodevelopmental disorder. Jadi autis tadi juga termasuk neurodevelopmental disorder ya, jadi sama-sama saja. Nah, screeningnya bisa pakai SPA, gitu. Skala penilaian perilaku anak hiperaktif Indonesia, juga bisa pakai ADSR atau Observed Order Rating Scale, formulir deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau BPH. Nah, ini karakteristiknya. Atensi itu berarti fokusnya terganggu, jadi kadang jadi lupa, terdistract, kehilangan barang, tidak rapi dalam mengatur sesuatu, tidak selesai, tidak bosan, tidak teliti, atau kelompok, fokus, tapi tidak mendengarkan saja bicara. Nah, yang kedua adalah tipe hiperaktif impulsif, tidak bisa diam, tangannya mengangkat kakinya, sering meninggalkan tempat duduk, sering jalan atau naik-naik secara tidak tepat, berkegiatan dengan tenang, sering bergerak atau gelisah, sering terusik, sulit mengantri, menyela, mengganggu orang lain secara berlebihan. Tipenya memang ada 3, yaitu tipe kombinasi, tipe inatensi, dan hiperaktif. Tipenya ada 1 lagi, kedua ini adalah inatensi. Tipe ketiga adalah hiperaktif. Nah, apa yang bermasalah ya ini yang sulitnya mulai dari atensi, memori, perencanaan, organisasi, regulasi emosi, dan regulasi gerak. Nah, penanganan terpaginya adalah mulai dari psikiater, dokter syaraf, psikolog klinis, pedagog. Nah, treatment yang pada ADHD adalah 1 medikasi, psikiater, fisioterapi, nggak ada suaranya, bangsa. Iya, Pak Robi, maaf suaranya mengecil ya, Pak? Suaranya mengecil. Sudah? Nah, ini besar. Ya. Ya. Oke, terus kelima adalah multimodal, jadi mulai digabungkan semuanya, medikasi, BT, dan remedial pendidikan. Nah, perbedaannya antara ADHD dan autis ini. ADHD, anak dengan kondisi ADHD itu menghindari hal yang perlu fokus tinggi. Sedangkan autisme adalah anak dengan berusaha fokus tinggi pada hal yang mereka sukai. ADHD cenderung bicara tanpa henti dan bicara mengganggu orang lain sedang bicara. Autisme kesulitan dalam memasukkan kata-kata dalam pikiran dan perasaan, mereka juga sulit melakukan kontak mata. Yang ADHD adalah anak tidak suka melakukan rutinitas sama setiap hari. Nah, sedangkan autisme menyukai hal yang tertata dan rapi, dan mereka tidak senang bila rutinitasnya tiba-tiba berubah. Oke. Halo? Ya, oke. Jadi ada sedikit kemiripan gejala, tapi kalau tidak berhati-hati kita bisa salah diagnosa juga ya, Pak Robi ya. Iya. Jadi tadi menarik juga ya kalau anak ADHD itu gak suka yang monoton gitu ya. Kebalikannya kalau autism malah
monoton gitu ya. Oke. Pak Robi mau membuka sesi tanya jawab lagi? Ya, apa-apa. Oke, boleh. Yuk. Ibu dan Bapak, nah mungkin sedikit menyelesaikan pertanyaan Pak Alif tadi nih Pak Robi terkait dengan masalah emosi. Masalah emosi ini sebetulnya dua-duanya juga kan sama ya, ADHD dan autism ini bermasalah dengan emosinya gitu. Ini gimana nih, perlu penanganan dari seorang guru di sekolah pastinya, yang mungkin mudah mereka lakukan untuk siswa-siswinya di sekolah. Yang paling mudah dilakukan, beri anak kegiatan secara fisik. Mau itu olahraga, mau lari, mau apapun ya. Pokoknya istilahnya fokus ke fisiknya, istilahnya fokus ke tenaganya juga. Jadi pada saat fokus fisik dan tenaganya, makanya arousal levelnya akan naik atau berimbang sehingga mampu menimbulkan istilahnya apa ya, damai ya, rasa nyaman di tubuh mereka sehingga emosinya bisa lebih mereda. Ya, paling mudah sih, paling mudah ya. Kalau usah pakai terapi apapun, paling mudah itu. Betul. Jadi dialihkan ke aktivitas dia suka ya. Kalau misalnya udah kelihatan anak ini sukanya misalnya bola gitu ya. Suruh aja giring bola dari pinggir sini pinggir sana sampai 10 kali juga enggak apa-apa. Apalagi kalau yang ADHD, wah tambah. Oh iya. Itu biasanya energinya besar ya anak ADHD itu ya, Pak. Karena kan kalau untuk untuk yang yang autisme kan memang rigid kan. Ya paling kan gitu-gitu aja. Tapi kalau untuk ADHD-nya bisa sampai meningkat kan gitu. Variasinya bisa lebih banyak mungkin kalau untuk anak malah ADHD cingkra-cingkra, malah guling-guling, banyak itu. Betul. Tapi karena mereka sebetulnya kan di usia puber ya, tadi kelas 7 SMP gitu. Jadi mungkin tetap diajarkan juga pembiasaan, katakan bahwa ini salah, kamu tidak boleh mengulang. Psikoedukasinya kan tetap ada ya, Pak Robi ya. Iya, itu tadi kan katanya cuma cara mudah kan. Ya, betul. Tapi betul. Yang psikoedukasinya jangan dilupakan. Betul. Mungkin satu lagi nih Pak Robi, karena anak ADHD ciri khasnya mereka lebih menyenangi kegiatan fisik ya daripada kegiatan berpikir ya Pak. Betul. Untuk anak autism juga dilarikan ke fisik atau seperti apa Pak Robi? Bisa ke fisik, tapi lihat lagi apa kesukaan mereka gitu loh. Jadi kalau banyak fisik, lari, kalau mau lari ya lari, dia lari bisa seperti kayak anak ADHD gitu ya. Kesenangnya minta ampun, mau basket ya basket. Kadang-kadang itu malah berguling-guling di lantai juga bisa, nyantai-nyantai. Terus maksudnya masuk ke halang rintang itu yang di bawah diri. Oh iya, betul. Itu ya karena sukanya. Kalau anak ADHD kan karena aktifnya. Kalau autisme karena suka dan rigidnya dia. Jadi kalau setiap hari sudah dibiasakan begitu, anak autisme akan biasa seperti itu dan nyaman di tubuhnya. Oke. Saya juga ada pengalaman nih Pak Robi, klien saya autism juga, remaja. Memang kelebihan anak autism itu tadi satu kata Pak Robi, rigid ya, kaku sebetulnya dia cara berpikirnya. Kemudian sebetulnya kaku itu bisa jadi kekurangan, tapi di sisi lain bisa jadi kelebihan sebetulnya. Ya, bisa jadi kelebihan. Jadi dengan kekakuan berpikir dia, jadi dia akan suka dan ulet mengerjakan sesuatu hal. Jadi ada klien saya, dia kalau sudah dikasih manik-manik, dia susun betul, jadi gelang, jadi kalung. Malah kalau si manik-maniknya itu habis, dia minta lagi. Jadi memang kalau sudah suka tuh ya itu aja terus ya Pak Robi ya. Sama pengalaman klien saya. Jadi dia kan suka nyuci piring. Jadi nyucinya ya piring lulu gitu. Sampai mamanya itu heran juga. Bersih gitu.
Betul, betul. Jadi kalau Pak Alif sudah bisa menemukan kesukaan anak ini apa, nah itu yang jadi titik kritis. Poin autismenya. Betul, temukan kesukaan anak ini apa, Pak, gitu. Jadi sebetulnya nanti bisa diarahkan ke keterampilan juga, Pak. Misalnya, nah ini suka tadi yang klien saya, dia sukanya manik gitu. Dia susun, memang jadi karya gelangnya banyak banget, karya kalungnya banyak banget. Ibu bapaknya jualin tuh. Jadi harus ketemu dulu, Pak, kesukaan anak ini apa. Kalau saya suka main Lego, ya main Lego. Suka ada juga yang suka berhitung juga ada ya, Pak Robi ya. Ya, kalau yang di sini yang terkenal di Surabaya itu di Citraland ada yang melukis itu, Iya. lukisannya tiap hari banyak itu. Iya, betul. Biasanya anak autism itu mereka menonjol di melukis, Pak. Jadi perkenalkan dengan segala macam keterampilan mungkin Pak Alif ya. Itu juga bisa mengurangi emosinya ya Pak Robi ya. Kalau memang dia suka baca, wah hebat dia bacanya. Baca buku melulu. Iya, betul, betul. Jadi harus jeli nih Pak Alif nih menemukan kesukaan anak ini apa dan dicobakan, dikenalkan dan dicobakan ya Pak Alif ya. Oke, baik. Yuk Pak Robi dibuka lagi sesi tanya jawab yang lain berarti ya. Monggo masih ada yang mau bertanya Ibu dan Bapak, silahkan. Ada yang masih mau bertanya? Boleh. Langsung di-unmute aja. Dari Ibu Fitri Nur Hasanah, monggo Bu Fitri. Oh ada loh anak klien saya itu, saya ngitung 4 digit kali 4 digit itu pakai kalkulator, mereka enggak. Iya betul, ada betul. Jadi mereka kalau udah jago matematika malah lebih jago, nggak usah pakai coretan. Iya, saya mau tanya. Oke, boleh Bu Fitri dari mana Bu Fitri? Bu Fitri dari mana? Halo Ibu, Bu Fitri dari mana? Ya. Ibu dari mana? Dari Cikarang Selatan. Dari Cikarang Selatan. Oke, boleh Bu, silakan. Ya, saya mau. Suaranya ada nggak ya? Ada Bu. Ada Bu. Soalnya saya putus-putus. Mau menanyakan terkait ADHD. Apakah ADHD itu bisa ada pada orang dewasa? Karena melihat dari yang tadi ciri-cirinya itu kan banyak gitu ya yang ditemukan. Apakah itu termasuk ADHD juga dalam orang dewasa? Terus cara kita mengatasinya termasuk dalam hal misal di pekerjaan gitu, itu kan pasti mengganggu sekali ya, kayak dari segi emosi, terus dari hubungan komunikasi juga kadang-kadang sering bermasalah gitu. Itu cara mengatasinya gimana ya Pak? Oke, jadi ditemukan gejala-gejala yang tadi disampaikan Pak Robi di usia dewasa. Oke. Baik, terima kasih Bu Fitri. Bermasalah. Betul. Ya. Betul. Baik. Terima kasih Bu Fitri. Nah, Pak Robi ini menarik nih. Di orang dewasa juga ketemu nih ternyata gejalanya. Ternyata banyak ya. Memang banyak. Karena kadang kita nggak sadar itu terjadi ya, memang banyak ada. Ya, betul. Memang ada. Iya, karena ADHD ini pada dasarnya Bu Fitri ini adalah gangguan yang memang akan sepanjang hidupnya Bu. Jadi tidak akan hilang Bu gitu. Tapi melalui terapi psikoedukasi, treatment yang diberikan psikolog dokter ini membantu individu dengan ADHD ini supaya bisa adaptif di lingkungan. Tapi tidak menghilangkan seperti itu ya Pak Robi ya. Betul. Nanti kan kalau untuk bantuan medikalnya bisa ke psikiater dulu. Apakah bisa butuh obat atau enggak itu tergantung psikiaternya. Tapi kalau nanti ke psikolog ya pakai psikoterapi, CBT bisa. Betul Bu, memang betul akan bermasalah di lingkungan pertemanan dia bermasalah, di lingkungan kerja dia akan bermasalah, dengan pasangan juga bisa jadi dia akan bermasalah. Jadi lingkungan terdekat pastinya bermasalah. Mirip-mirip sama borderline. Jadi betul. Jadi disarankan memang perlu treatment ya, ke arahnya ke coaching dan konseling kalau untuk dewasa ya Pak Robi ya.
Dan jangan lupa periksa ke psikiater dulu. Iya. Halo Bu Fitri, masih di situ kah? Iya, masih. Terima kasih Pak Robi. Baik, sama-sama Bu Fitri. Baik, terima kasih. Ada satu lagi Pak Robi dari Ibu Pinta Lusinda. Silahkan Ibu. Ya, selamat malam. Malam. Bu Pinta dari mana? Saya Pinta dari Depok, Ibu. Dari Depok. Oke, boleh. Monggo Bu. Ya. Kalau mau open video juga boleh loh. Oh iya. Karena iya. Nggak apa-apa. Maaf ya Ibu ya. Oke, nggak apa-apa. Gimana? Jadi saya pernah ada salah satu anggota keluarga besar saya menemukan anak ini berusia 4 tahun. 4 tahun. Nah, dari ciri-ciri yang saya baca tadi, sepertinya sih mengarah ke ADHD ya Bu ya. Halo? Iya, lanjut Bu, dengar Bu. Mengarah ke ADHD, itu tadi anaknya itu susah diam, terus ketika kita berbicara dia tidak seperti tidak mendengarkan. Iya, seolah-olah tidak mendengarkan. Seolah-olah tidak mendengarkan, tetapi ketika kita bertanya apa yang kita ucapkan tadi, dia mengetahuinya gitu, Bu. Terus anak ini termasuk, ya saya bisa katakan dia termasuk pintar gitu. Di usia 4 tahun dia sudah bisa kayak baca tulis hitung gitu. Cuman kadang kalau kata ibunya sih gimana ya, seperti anak ini seperti ketika diajari seperti tidak memperhatikan, tetapi dia cepat menangkapnya gitu Bu. Apa? Iya. Pertanyaannya apa Bu? Pertanyaannya ketika saya melihat seperti itu, saya pikir mungkin itu apakah itu ADHD bukan gitu ya? Oke. Nah, Pak Robi ini nanya nih katanya, apakah itu ADHD bukan katanya? Iya. Tapi kalau saya lihat ciri-cirinya mengarah ke sana gitu, seperti yang tadi tertulis ya Bu ya. Nggak apa-apa Bu, simpan di hati saja. Karena ADHD itu kalau sudah di umur segitu sudah kelihatan simptom-simptom atau gejala-gejala, nggak apa-apa. Anjurkan saja orang tua untuk terapi masalah motoriknya tadi, sensor integrasi. Kalau bermasalah di emosinya ya biar terapi. Cuman kita nggak boleh memberikan diagnosa dulu, karena nanti diagnosa akan diberikan pada umur 7 atau lebih. Gitu. Jadi nanti bisa dipastikan di umur itu. Tapi sebelum itu ya lakukan treatment dulu, biar nantinya nggak istilahnya nggak terlambat treatmentnya. Jadi biar nanti umpamanya pada umur 7 nanti dia memang beneran ADHD, ya berarti kan treatment kita benar. Gitu sih. Iya. Nah, halo? Ya Bu. Iya, tadi kata Pak Robi, gejala ADHD memang muncul di usia sebelum SD Bu, gejalanya muncul, tapi belum bisa didirikan diagnosa ADHD. ADHD bukannya baru bisa ditegakkan diagnosanya nanti pada usia 7 tahun gitu. Dan kami sebagai tenaga profesional juga sangat berhati-hati sekali untuk menyatakan seseorang itu ADHD atau bukan. Dan mungkin saya perlu mengingatkan di sini melalui forum ini, mohon berhati-hati Ibu dan Bapak bahwa yang boleh menegakkan diagnosa apapun gitu ya, terutama untuk medis ini hanya tenaga profesional gitu. Jadi orang tua, guru, masyarakat umum mohon tidak memberikan label atau diagnosa apapun kepada anak gitu ya. Jadi tadi kata Pak Robi mungkin diarahkan ke tenaga profesional, monggo untuk assessment, dan tadi mungkin kalau memang ada masalah dilakukan treatment-treatment yang dibutuhkan. Seperti itu ya tadi Pak Robi ya. Ya. Tapi memang di usia 4 tahun ini gejala sudah muncul ya Pak Robi ya? Sudah mulai jelas sih. Iya. Cuman kan kita nggak boleh toh, maksudnya masih overlap gitu loh umurnya. Karena agak sulit Bu membedakan anak umur 4 tahun nggak bisa diem itu memang ADHD
atau memang usia 4 tahun kan memang masih impulsifnya tinggi sekali Bu gitu. Dorongan sesaatnya itu masih tinggi sekali. Nah, itu yang kita masih tipis nih, ini karena ADHD-nya atau karena dorongan si anak ini yang memang begitu besar. Jadi memang perlu hati-hati sekali. Ya. Siap, baik Bu. Iya. Terima kasih infonya Bapak, Ibu, Pak Robi. Iya, sama-sama Bu. Pak Robi ada yang raise hand lagi satu, masih oke kah? Oh, boleh. Nah, ada 2 sekarang. Boleh Bu Nur Hayati. Baik, ya 2 terakhir nih ya, Bu Nur Hayati, monggo, silahkan. Bu Nur Hayati dari mana ini? Ya, dari Parung. Dari mana Bu? Parung Panjang Bogor, Mbak. Oh, dari Parung Panjang Bogor. Sebentar Ibu, suaranya kecil. Ya, kebetulan saya itu ada di lembaga yayasan ya. Masuk ke yayasan. Di situ mulai buka pendaftaran. Terus di-share salah seorang orang tua ingin mendaftar. Dia bilang di WA, Bapak saya mau mendaftar di SMP-nya. Tapi anak saya ADHD gitu. WA itu di yayasan gitu. Bisakah yang menerima gitu. Nah terus orang yayasan itu banyak masukan-masukan gitu ya. Saya bilang, bolehkah dia masuk ke lembaga yang SMP gitu. Terus kira-kira bagaimana dia bisa nggak nanti Mbak itu masuk ke sekolah umum yang orangnya ya normal misalnya gitu. Saya bilang hati-hati dulu, kita jangan langsung iya atau tidak, kan kita tidak tahu ininya Mbak ya, yang tadi dibilang kan-nya itu gitu. Jangan bilang nggak dulu gitu, seperti itu. Jadi dia tuh mau masuk, tapi orang tua itu bilang ADHD gitu. Tanya dulu ADHD-nya itu dapat rekom dari siapa gitu. Betul. Kenapa gitu? Khawatir kan hanya karena satu, nanti kita nggak boleh juga ambil kesimpulan tadi atau judge ya gitu ya Bun ya. Betul. Pak Robi kira-kira. Minta masukan dari Pak Robi, katanya bagaimana sebaiknya menyikapi ini Pak Robi. Ceritakan saja simptomnya Bu, jadi bukan masalah oh ini anak ADHD, enggak usah Bu, ini anaknya ke sana kemari loh Bu, naik situ loh Bu, naik kursi loh Bu, ini kursinya digulingkan loh Bu, ini mejanya digulingkan loh, ini loh apa namanya pensilnya dibuang-buang Bu. Mungkin Ibu bisa konsultasi ke profesional deh kan gitu. Kan lebih enak begitu daripada kita menjudgment anaknya. Karena anak-anak seperti itu tuh pinter, nanti kan takutnya kan bikin sakit hati dia juga. Penerimaan orang tua ya maksudnya Pak Robi ya? Iya. Kan kalau anak ADHD itu panjang ingatannya. Saya lakukan sesuatu satu marah aja, besok-besok dia sudah singgung loh. Iya betul. Jadi mungkin yang disarankan Pak Robi ini Bu Nur, tadi kan pertanyaan dari Bu Nur Hayati sebetulnya sebagai dari pihak lembaga ini perlu bagaimana menyikapinya, apakah kan menolak langsung enggak, menerima langsung juga enggak gitu. Jadi perlu tadi kata Pak Robi berarti coba disarankan dulu untuk mendapat rekomendasi dari tenaga profesional gitu ya Pak Robi ya. Oke. Jadi tanya aja kondisinya. Oh, loncat sana loncat sini Bu, naik mejanya digulingkan. Jadi mungkin diobservasi oleh pihak lembaga dan apa yang didapat dari hasil observasi itu nanti bisa jadi rekomendasi lembaga untuk langkah selanjutnya Bu Nur Hayati. Iya Mbak, betul. Alhamdulillah saya juga kasih masukan seperti itu kepada lembaga untuk langsung tadi seperti itu. Terima kasih Pak Robi. Oke, ya sama-sama Bu Nur Hayati. Satu lagi berarti terakhir nih ya, Bu Atik monggo. Batik lagi yang tadi. Iya, Bu Atik lagi ya. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Terima kasih Ibu. Ya. Saya baru sadar kalau saya punya keluarga yang mempunyai kebutuhan khusus. Dalam artian khususnya seperti ini. Keponakan saya ini awalnya memang lahir normal, tetapi lambat laun
ada keterbelakangan. Dalam artian berjalannya itu jinjit-jinjit, nggak mau lari. Terus dia kalau kakinya kena kotoran, dia nangis, nggak mau. Terus akhirnya saya mendeteksi, saya memantau dia seharusnya sudah kelas 3, tetapi pelajarannya tuh ringan-ringan, menjodohkan, mengeja, sampai saya sadar bahwa keponakan saya ini, karena memang agak jauh ya Bu, ini berkatanya tidak lancar. Usia Jadi berapa tadi Bu? Sekitar kelas 2 SD, kelas 2, kelas 3 SD gitu. 8 tahun ya, kurang lebih. Iya, mungkin 8 tahun. Terus saya pernah menanyakan ke mamahnya, ke keponakan saya, ke mamahnya itu, saya tanya, ini kok seperti ini perkembangannya, bagaimana? Dia nggak tahu katanya. Terus saya tanya-tanya lagi ke keluarganya, ternyata dia sudah treatment melalui pijat saraf gitu ya Bu ya. Nah, apakah langkah ini sudah benar gitu loh Bu? Oke, ya. Oke, Pak Robi. Jadi anaknya sudah di treatment pijat syaraf. Saya juga nggak tahu pijat syaraf kayak apa Bu? Gitu, ya. Dipijit kepala gitu Bu? Saya juga kurang paham. Pernah saya tanya pada titik-titik tertentu di kaki, di punggung, di telinga seperti itu. Jadi perkembangannya saya tanya itu ke mamahnya setelah pijat itu dia mau berbicara. Dia mau berbicara, tetapi bicaranya nggak jelas. Saya kadang kalau dia bicara sama saya tuh saya nggak ngerti apa itu. Nggak ngerti ya pada usianya udah 8 tahun. Semua dia mengatakan minum gitu hanya num. Iya, oke. Num gitu. Oke, jadi tadi pertanyaan Bu Atik, apakah sudah sesuai nih Pak Robi treatmentnya orang tua sudah sesuai dengan menggunakan pijat syaraf? Ya. Gimana nih Pak Robi? Pak Robi? Kalau untuk kesel-kesel enggak apa-apa sih Beva. Gimana nih? Tapi kalau untuk motorik, benar-benar motorik yang harus fokusnya ya sensori integrasi atau edukasi terapi. Betul. Iya. Betul ya Pak. Karena kalau pijat ya akupresur, EFT, tappingnya ya atau masak apapun tradisional dan segala macamnya, itu hanya merangsang syaraf-syaraf kecilnya saja, bukan syaraf. Jadi hanya sekedar di permukaan kulitnya saja. Nyaman sih, nyaman. Enak ya? Ya enak ya. Nyaman, saya juga nyaman kok biasanya. 2 jam itu tidur lah. Oke, tapi yang paling penting tadi ya Pak, untuk sensorisnya itu ya. Karena kelihatan banget anaknya jinjit, nggak suka yang kotor-kotor. Itu kan sensorisnya Bu yang bermasalah Bu. Nah itu tektilnya kan kelihatan tuh tektilnya. Nanti kalau sensoris bermasalah, nanti lari konsentrasi juga bermasalah. Emosi bermasalah. Emosi bermasalah. Iya. Jadi pada saat dia marah gitu langsung mukul. Iya, sensorisnya dulu diperbaiki Bu. Itu udah jelas banget kelihatan. Sensorisnya dulu dibenahi. Mungkin Ibu tadi di mana Bu? Bu Atik di mana? Kediri ya? Saya di Kediri ya. Oh. Sensori integrasi sama transisi cara. Kalau ada spesial juga ada. Iya. Betul. Langsung utamanya main masalahnya. Iya, di tempat Pak Robi ada Bu. Iya, jadi ya coba diajak ke tempat tenaga profesional pastinya Bu, gitu. Yang di situ ada terapinya, ada psikolog klinis anaknya, gitu. Jadi terintegrasi satu tempat bisa langsung semuanya tertangani. Itu tadi karena 8 ya Mbak Eva? Betul, 8 tahun tadi. Mumpung masih luas loh Bu. Jadi makanya saya minta petunjuknya, minta pencerahannya kira-kira tapi riskan juga sih Bu, kadang kalau saya berbicara sama mamanya sama papanya tersinggung gitu loh. Jadi kayak nggak enak kita bicara seperti itu. Jadi kalau ketemu keluarga ya ketemu biasa saja. Tapi sayanya jadi tantenya ini kadang bingung perhatian juga harus bagaimana. Nah, sekarang orang tuanya tahu nggak akhirnya bermasalah juga di akademik? Iya. Nah, itu aja Bu, lari dari situ. Kali. Ya, lari dari situ aja Bu, bahwa semua ini
menyebabkan akademiknya bermasalah. Kan itu kalau itu kan jelas terlihat oleh orang tuanya. Apakah mau selamanya akademiknya bermasalah gitu. Jadi lari dari situ dulu. Ayo kami bantu. Begitu mungkin, Bu. Iya. Apakah harus ke sekolah yang khusus seperti itu? Nah, gimana Pak Robi? Sekolah yang maksudnya gimana? Ini apanya? Anaknya dibawa ke psikolog. Sementara ini kan dia ke sekolah yang umum. SD umum, apakah pindah ke sekolah yang ada ABK-nya gitu? Sekolahnya sanggup enggak, Bu? Kalau memang anak-anak ADHD itu, ini ADHD ya itu ya tadi ya? Kayaknya ada. Sensorisnya bermasalah, tapi kan kita belum tahu arahnya ke ADHD atau bukan, kan perlu assessment. Tapi masalah komunikasinya ya Bu ya, komunikasinya bermasalah juga ya. Ya yang kalau tahu, orang tuanya kalau dibawa ke situ. Soalnya kadang-kadang kalau orang tua itu yang jadi penghalang ya susah anaknya mau dimasukkan inklusi atau bagaimana. Kalau saya sih usulnya bukan SLB tapi inklusi lebih bagus. Jangan ke SLB, Bu. Betul, Pak Robi. Karena kemampuannya masih belum kita ketahui gitu. Kalau memang nanti sudah diketahui asesmen resmi dan segala macamnya ya SLB itu jadi pilihan kalau memang ada penempatannya di situ. Tapi kalau belum intinya asesmen dulu berarti ya Pak Robi ya. Intinya lakukan dulu asesmen oleh tenaga profesional supaya kelihatan arahnya anak ini ke arah mana gangguannya. Supaya nanti treatmentnya juga tepat, Bu. Berarti ini kelas berapa, Bu? Kalau nggak kelas 2 SD, kelas 3 SD, Pak. Jadi di sekolah itu ada guru khusus kayaknya mendampingi dia. Oh, ada shadownya. Tidak full. Saya nggak tahu itu shadow atau apa. Yang jelas dia sebagai wali kelasnya. Kalau di SD kan wali kelas sekarang ini kalau nggak banyak siswa kan bisa menangani seperti shadow kan. Saya nggak seberapa jelas ini bagaimana, tapi yang jelas dia kalau sekolah itu tidak ada pendampingnya wali kelasnya itu. Tetapi pada saat matematika kalau saya lihat itu saya amati nggak sama porsinya dengan anak-anak yang umum. Iya. Dalam bentuk misalnya ngomongnya inklusi atau bukan SLB tapi tetap porsinya kayak inklusi dan SLB, Bu, itu diturunkan. Iya, makanya saya nyuwun pencerahannya apakah ini harus saya sampaikan harus misalnya pindah ke sekolah yang ada shadow-nya, khusus shadow, karena saya tahu kalau inklusi yang ada, saya pernah mengamati juga, pernah mengunjungi juga sekolah SD yang ada inklusi, shadow-nya bagaimana, langkahnya bagaimana, treatment bagaimana, ruangannya bagaimana, saya pernah meninjau seperti itu. Ya. Dan ada ya di Kediri ada ya, Bu? Ada. Ya, SLG juga ada. Ya, memang itu pertama perlunya asesmen nanti akan ada anjuran untuk penempatan. Biasanya maka awal asesmen aja dulu, Bu. Iya. Nanti kan kita nggak tahu IQ-nya bagus atau enggak, dia bisa adaptasi atau enggak gitu. Kalau masih bisa adaptasi kan di sekolah umum juga masih bisa sebetulnya. Nanti kan komunikasinya berarti nggak jelas ya, Bu ya? Iya, jadi komunikasinya tadi ya 2, 3, 4 kata saja. Untuk merangkai, berbicara, menyanyi, artinya ada keterlambatan berbicara. Ya, segera dilakukan assessment, Bu. Segera dilakukan assessment. Nanti ketahuan kemampuannya, istilahnya kelebihan sama kekurangannya, nanti penempatannya gimana, pasti nanti ada. Iya. Kalau di Kediri tempat assessment-nya ada, Pak ya? Waduh. Coba nanti saya tanyakan ke teman-teman ya, Bu ya. Nah, Ibu tadi ada kontaknya Pak Robi toh? Udah screenshot belum? Atau nanti Bu lihat di YouTube kan ada tuh di YouTube Atensi Anak Remaja rekamannya, atau Pak Robi mau munculkan lagi? Dia loh di chat, kolom chat, Pak. Kolom chat ya. Oh, boleh. Di chat box ya, Pak ya? Iya. Nah, nanti komunikasinya langsung dengan Pak Robi supaya bisa diarahkan asesmennya kemana. Oke? Terima kasih Ibu. Ya, Pak Robi, baik Ibu. Oke. Iya. Nah, nomor kontaknya Pak Robi sudah ada di chat box. Silahkan. Baik Pak Robi, barusan pertanyaan dari Bu Atik menjadi penutup dari sesi malam ini. Alhamdulillah, terima kasih bagi Ibu Bapak peserta yang masih bertahan. Kita sudah 9:30 lewat. Pak Robi, monggo closing statement sedikit aja, 1-2 kalimat apa yang mau disampaikan untuk para orang tua, guru, masyarakat umum terkait dengan anak autism dan ADHD ini. Ya, tadi itu
materi sederhana ternyata banyak yang tanya ya. Betul, karena memang ini ya memang artinya di lapangan inilah yang jadi dilema dan suara hati guru dan orang tua pastinya ya Pak Robi ya. Yang sewu Pak Robi, saya bisa menambahkan mungkin karena di era globalisasi, di era yang modern, banyak makanan yang berbau junk food, sehingga para orang tua juga enggak mengklarifikasi atau enggak mengklasifikasi, menyaring makanan anak-anak, jadinya mungkin banyak terlahir anak-anak seperti itu atau bagaimana Pak ya? Kalau dalam jurnal penelitian itu memang penyebabnya masih kurang jelas, cuman ada dua sih, tapi dikerucutkan jadi dua. Genetik dan lingkungan. Lingkungan itu adalah misalnya kayak racun, kayak timbal, kayak racun misalnya udara, terus tanah dan segala macamnya. Mungkin ya salah satunya adalah makanan, karena makanan juga berasal dari tanah toh. Ya seperti itu. Jadi dua itu aja yang berperan seperti itu. Kata penelitian sih Bu. Iya. Oke, semoga membantu ya, Bu Ati. Mohon maaf bagi Ibu Ibu dan Bapak yang pertanyaannya belum sempat dijawab karena waktu, gitu ya. Monggo Pak Robi untuk closing statement-nya, apa yang mau pesan yang disampaikan untuk orang tua, guru atau masyarakat umum terkait autism dan ADHD ini? Pokoknya berusaha sebaik mungkin untuk anak-anak kita yang istimewa ini, karena mereka punya bakat dan mereka punya kemampuan tersendiri. Tapi yang terpenting adalah cinta dan kasih kita untuk mereka untuk mampu menghadapi dalam kehidupan ini sehingga mereka bisa mandiri dan bahagia. Oke. Bagus sekali, dengan cinta membuat anak-anak ini menjadi mandiri karena sebetulnya mereka juga punya potensi sebetulnya. Baik, terima kasih banyak Pak Robi untuk ilmunya, luar biasa malam ini kita dapat banyak. Gitu, Pak Robi aja kaget, oh ternyata banyak sekali pertanyaannya karena sehari-hari Pak Robi menangani masalah ini, ternyata di masyarakat ini malah jadi tema yang luar biasa gitu, menarik untuk ditanyakan kepada ahlinya. Alhamdulillah sudah dapat banyak ilmu dari Pak Robi. Hatur nuhun, terima kasih banyak Pak Robi, terima kasih Ibu Bapak peserta yang sudah hadir di malam ini. Jangan lupa ikuti terus seminar atensi, follow Instagram Atensi Anak Remaja, dan silahkan mengakses semua rekaman seminar atensi di YouTube Atensi Anak Remaja. Sampai ketemu di seminar atensi di tanggal 24 Desember untuk menutup tahun ini. Makasih banyak Pak Robi, hatur nuhun. Terima kasih banyak, salam untuk teman-teman dan keluarga di Surabaya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Iya, mohon izin untuk saya tutup Zoom-nya. Selamat malam. Malam.